Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kalian hari ini? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh dan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk hari ini, yaitu bab yang kedua. Kalau yang minggu yang pertama atau minggu-minggu yang lalu atau yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai bab satu tentang benua dan samudra. Untuk materi yang sekarang yaitu tentang kita lihat yaitu bab 2 tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, inilah materi kita bab 2. Dan sebelumnya kamu harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu yang pertama bahwa anak-anak diharapkan mampu menjelaskan hubungan perubahan sosial budaya dengan perubahan budayanya, mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yang ketiga memberi contoh terjadinya perubahan sosial budaya, menguraikan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya, mengidentifikasikan faktor penyebab perubahan sosial budaya, mengidentifikasikan perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya. Dan inilah materi kita untuk di bab yang kedua ini. Nah, ya seperti ini bentuknya. Nanti kalian akan sama-sama belajar dan menyimak video yang Bapak berikan. Nah, apa sih perubahan sosial? Perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan sehingga tercipta tata kehidupan yang baru. Terus perubahan sosial dalam masyarakat itu apa saja? Contohnya ada nilai sosial, ada norma, ada perilaku, ada organisasi, dan ada lapisan masyarakat. Nah, terus apalagi dengan perubahan budaya? Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur kebudayaan. Yang berikutnya ada, apa sih kebudayaan itu sendiri? Kebudayaan adalah hasil cipta karya dan karsa manusia. Terus unsur-unsur kebudayaan itu apa saja? Ada bahasa, ada sistem pengetahuan dan teknologi, ada mata pencaharian, dan ada kepercayaan atau religius. Yang berikut adalah kesenian. Nah, kita lihat unsur-unsur sosial budaya. Ada unsur sosial dan ada unsur sosial dan ada unsur budaya. Unsur sosial bisa kalian lihat sendiri. Nomor 1 ada nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga, kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan wewenang, interaksi sosial, dan hubungan sosial. Sedangkan unsur-unsur budaya ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem ekonomi dan mata pencaharian, sistem religi dan kesenian. Tuh, makanya kesenian itu termasuk salah satu contoh budaya, di mana Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan berbagai macam suku dan budaya, termasuk dari seni budayanya maupun dari bahasanya. Lanjut. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perubahan berdasarkan hasilnya. Apa saja? Ada progres dan regres. Apa sih progres dan regres? Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, berdasarkan prosesnya. Itu juga ada 2, yaitu yang cepat dan lambat. Yang ketiga, berdasarkan pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya besar sekali, ada perubahan yang pengaruhnya kecil sekali. Dan yang keempat yaitu perubahan berdasarkan penyebabnya. Ayo kita, contohnya seperti apa? Perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Ayo kita lihat satu-satu daripada perubahan sosial budaya. Nah, perubahan berdasarkan hasilnya, yaitu perubahan yang mengalami kemajuan atau perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Apa contohnya? HP, teknologi ya.
teknologi HP saat ini itu bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia, bahkan sekarang kalian juga bisa belajar online. Coba bayangkan ketika musim pandemi begini, terus kemudian tidak ada HP. Bisa nggak? Tidak akan pernah bisa. Namun dengan adanya HP, sekarang anak SD pun belajar online. Ada pandemi, tapi ternyata teknologi sudah sangat canggih sehingga HP membawa keuntungan dan kemajuan bagi kehidupan masyarakat sekarang ini. Termasuk contohnya ya ada HP dikoneksikan dengan internet tentunya ya. Dan juga termasuk alat transportasi ya, transportasi kita bisa kemana-mana bisa lebih cepat gitu. Kalau dulu kan harus menggunakan kendaraan itu harus menggunakan binatang seperti kayak kuda gitu kan, kerbau dan segala macam. Tapi itu sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Terus ada perubahan yang regres. Apa tuh perubahan regres? Yaitu perubahan yang mengalami kemunduran. Apa contohnya? Ternyata HP juga bisa mengalami kemunduran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyalahgunakan HP tersebut. Juga diantaranya ada yang jarang mengunjungi saudaranya atau kerabatnya, cukup dengan menggunakan HP saja, sehingga saudaranya nggak pernah ditengokin, nggak pernah dikunjungi. Padahal kita silaturahmi tidak hanya dengan HP saja, tapi juga komunikasi langsung tuh diperlukan. Namun kadang-kadang udah kadung males. Anak-anak sekarang hobinya senengnya di kamar, mainan HP, nggak mau keluar, nggak kenal tetangga, kanan kiri nggak pada tahu. Tapi kalau di kamar udah asik dengan media sosialnya dia, nggak kenal tetangga kanan kiri. Sehingga apa? Itulah yang membawa dampak kemunduran. Sehingga orang itu menjadi seperti kayak ya dia nggak mau bergaul, hanya bergaulnya melalui HP saja, nggak mau keluar rumah. Seharian libur di rumah ya seharian libur di rumah, tetap aja tidak menggunakan HP, tidak mau menggunakan waktu untuk keluar bermain dengan teman-temannya, tapi tetap menggunakan HP di rumahnya, ya. Termasuk juga penggunaan alat transportasi, ya. Ternyata walaupun ada kemajuannya transportasi tersebut, ada juga regresnya atau mengalami kemundurannya atau menyebabkan dampak negatifnya, yaitu adanya polusi udara. Jelas? Itulah berdasarkan hasilnya ada dua. Ingat-ingat ya, berdasarkan hasilnya perubahan itu ada dua, yaitu progres dan regres. Yang selanjutnya yaitu contoh yang ketiga tadi ada penyalahgunaan narkotika. Narkotika itu digunakan untuk kedokteran, untuk operasi segala macam. Namun disalahgunakan oleh orang-orang sekarang, zaman sekarang ini, bahkan penjualannya itu atau mendapatkan barang haram tersebut bisa melalui media HP atau telekomunikasi. Bahkan kadang-kadang sering dengar berita ya, di dalam penjara pun bisa mengendalikan jaringan narkotika. Yang kedua, ini contohnya dulu ya, HP. Perubahan, progres dan regres. HP bisa membawa keberuntungan, membawa kemajuan, namun juga HP bisa membawa kemunduran. Lanjut. Berdasarkan prosesnya, bahwa perubahan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada proses yang sangat cepat, yaitu disebut revolusi, dan perubahan yang sangat lambat disebut evolusi. Perubahan yang sangat cepat apa contohnya? Revolusi industri di Inggris. Negara maju di Eropa itu dimulai dari Inggris sebagai negara industri. Diketemukan mesin, ya. Kemudian mesin-mesin tersebut mengubah negara Inggris menjadi negara industri yang tadinya pertanian biasa, tapi menjadi negara industri yang sangat maju dan hebat. Atau juga contoh yang lain adalah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, pada waktu kita masih dijajah, kita nggak berani bergerak untuk melawan penjajah. Tapi setelah kita merdeka, kita berani melawan penjajah untuk mengusir dari tanah air negeri tercinta ini. Langsung menjadikan negara yang merdeka. Apa perubahan yang sangat lambat? Yaitu perubahan yang terjadi sangat lambat sekali. Contohnya perubahan di zaman Neolitikum. Apa sih Neolitikum? Nah, itu pelajaran kelas 7 ya. Masih ingat ya, zaman batu. Di mana zaman batu itu orang masih alat-alatnya masih menggunakan apa namanya? Semua serba batu lah ya. Peralatan dengan batu, dengan kemudian apa namanya? Alat untuk memotong dengan batu, penguburan dengan batu dan segala macamnya. Terus berubah ke zaman perundagian itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Terus zaman perundagian apa itu perundagian? Perundagian yaitu zaman sudah mengenal adanya
logam. Mereka sudah mengenal teknologi semakin bagus ya. Seperti yang sekarang kita rasakan sekarang ini ya, menggunakan sudah semua yaitu serba logam, nggak ada yang menggunakan perkakas dengan batu, nggak ada. Terus kemudian munculnya pengetahuan bercocok tanam. Dari dulu, dari tahun berapa itu, 1800-an atau mungkin sebelum kita merdeka, orang bercocok tanam ya begitu-gitu aja. Sampai dengan sekarang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat petani yang ada di pedesaan itu masih menggunakan cara-cara yang lama atau cara-cara yang diajarkan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan sampai sekarang belum berubah. Itu disebut dengan perubahan yang sangat lambat atau disebut dengan evolusi. Hmm. Ya, industri di Inggris. Jadi Inggris merupakan dulunya negara pertanian, namun sekarang menjadi negara industri dan negara termasuk negara yang hebat, ya negara maju di Eropa diawali oleh negara Inggris. Ya, perubahan yang sangat lambat tadi. Orang-orang yang hidupnya nomaden berpindah-pindah atau mungkin orang zaman masih menggunakan dulu tadi zaman apa namanya Neolitikum, zaman batu tuh. Atau masyarakat primitif ya masyarakat Badui sampai sekarang pun nggak mau berubah ke yang lebih bagus, dia sangat lambat walaupun ada yang berubah tapi sangat lambat dan bahkan mungkin boleh dikatakan jarang atau mungkin berapa ratus tahun yang akan datang masih seperti itu juga. Perubahan berdasarkan pengaruhnya juga dibagi menjadi dua. Perubahan dengan pengaruh besar dan perubahan dengan pengaruh kecil. Ya, perubahan dengan pengaruh besar yaitu perubahan yang mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat itu dengan adanya perubahan itu masyarakat menjadi lebih maju kehidupannya. Contoh perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Tadi contohnya negara Inggris itu pengaruhnya besar. Yang tadinya pertanian semuanya sekarang menjadi negara industri, ya. Itu perubahan sangat besar sekali negara Inggris. Terus kemudian penemuan-penemuan mesin dan teknologi modern seperti kayak penemuan HP atau alat komunikasi. Ya, dengan adanya HP sekarang apa sih yang nggak bisa dicari, apa sih yang nggak bisa dilihat gitu kan, dengan menggunakan HP apapun bisa dilakukan. Kalau dulu orang mengatakan TV adalah media yang paling canggih saat itu, namun sekarang TV juga sudah mulai ditinggalkan, udah banyak yang meninggalkan, terutama anak-anak muda zaman sekarang yang mereka pegang adalah HP, karena di HP itu sudah semuanya masuk di dalamnya, ya kan? Ibaratnya dunia ada dalam genggaman kita. Karena dengan HP kita bisa melihat apa saja yang terjadi di masa lalu atau mungkin yang terjadi di negara lain pada hari atau waktu yang bersamaan. Tuh, teknologi yang sangat canggih. Terus pengaruh yang kecil seperti apa? Perubahan tetapi tidak membawa dampak bagi masyarakat. Ya, berubah tapi dari perekonomian nggak berubah, transportasi nggak berubah, komunikasi nggak berubah, tapi ada perubahan tapi tidak berpengaruh bagi masyarakat pada umumnya. Contohnya model rambut sekarang model apa sih yang sedang tren gitu kan, model pakaian apa yang sedang tren saat ini, tapi tetap aja masyarakatnya nggak akan berubah seperti itu juga ya. Nih, perubahan dengan pengaruh besar dari era pertanian, agraris, kemudian ke era industri. Nah, sekarang ke zaman era informasi di mana semua informasi itu hampir informasi itu diperlukan oleh masyarakat sekarang ini dan merupakan sudah informasi itu sudah menyatu dalam kehidupan manusia, ya. HP itu nggak pernah lepas dari tangan kalian semua, ya kan? Lanjut. Nah, perubahan model rambut atau model kalau kita sebagai seorang muslim kebanyakan juga jilbab ya. Kalau dulu waktu zaman saya sekolah dulu, sekolah-sekolah Islam pun mereka nggak pada yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab satu dua orang. Namun sekarang setelah diresmikan untuk sekolah-sekolah menggunakan jilbab, semua sekolah negeri maupun swasta, sekolah Islam maupun sekolah umum itu mereka menggunakan jilbab semua. Contohnya di sekolah kita juga semua menggunakan jilbab, ya. Nah, ini model rambut,
Mungkin kenal ya, ini adalah guru-guru kalian semuanya. Dan ini murid saya, salah satu murid saya juga yang sekarang udah kerja, rambutnya dia model anak sekarang. Ya. Nah, ini model jilbab. Ya. Ini juga guru-guru kalian dan juga murid-murid saya ya menggunakan jilbab, dan hampir semua sekolah siswanya yang beragama muslim rata-rata berjilbab. Pengaruhnya kecil. Terus perubahan dengan pengaruh kecil yang lainnya yaitu model pakaian. Ya, pakaian siapa nih? Nah, ini adalah perubahan pakaian adat ya. Ini saya pernah menggunakan pakaian adat Bali, adat Sunda, ya. Adat apa lagi nih? Ya adat Sunda juga. Terus ada pakaian kerja, ada pakaian dinas, ya, ada PNS, ada pakaian bebas. Kalau untuk perempuan model-model macam-macam. Ada model sehari ini dipakai, ada model itu dipakai, model itu setiap lebaran ganti-ganti baju, ganti-ganti model. Dan itu biasa dilakukan oleh kaum perempuan, biasanya ganti-ganti model. Kalau yang laki dia pakaian adat doang yang mereka lakukan biasanya. Dan yang keempat yaitu perubahan berdasarkan penyebabnya, yaitu ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, kemudian ada perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan. Yang dikehendaki atau direncanakan, contohnya ada pendidikan. Bahwa kalian dengan susah payah mengikuti pendidikan, belajar, mungkin belajar dari pagi sampai sore gitu kalau kita live ya atau langsung. Kalau sekarang sedang online jadi kita belajar di rumah. Kalau sedang langsung itu pulang sampai kadang jam 3, ada jam 4, atau mungkin nambah belajar sendiri pendidikan. Karena apa? Direncanakan supaya kamu nanti setelah lepas dari pendidikan ini kalian tentunya akan menjadikan seorang yang hebat, karena orang hebat itu pasti tentunya orang yang mau belajar, ya. Perkawinan, saya yakin semuanya juga nanti pada waktunya yang tepat, di mana usia kalian sudah masuk ke usia yang matang, pasti kalian akan berumah tangga. Ya, direncanakan kan pasti tentunya, saya rencana mau menikah tahun sekian, saya rencana menikah umur sekian gitu kan. Ada yang ingin jomblo seumur hidup. Tentunya kan nggak ada yang mau. Kalau tentunya orang normal pasti ingin berumah tangga untuk melestarikan keturunannya, ya. Terus keluarga berencana, setelah mereka melakukan perkawinan, pasti mereka akan merencanakan keluarganya. Besok punya anak berapa? 1, 2, 3, atau 4, bahkan mungkin saya punya anak 12 kayak Gen Halilintar misalkan. Ya sah-sah saja. Silahkan kalian rencanakan. Ya. Perkembangan teknologi juga merupakan perkembangan yang dikehendaki dan direncanakan. Terutama di bidang teknologi transportasi, teknologi komunikasi, itu sekarang sedang gencar-gencarnya dikehendaki untuk dirubah sedemikian rupa sehingga lebih bagus lagi. Contoh sekarang sedang akan dibuat transportasi antara Jakarta Bandung, katanya hanya ditempuh dengan waktu 45 menit dengan menggunakan kereta. Sedang dirancang. Ada perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan tradisi budaya, ya. Bahwa yang namanya orang Jawa tidak akan pernah mau, ya, tidak akan pernah mau budaya Jawa itu akan diganti dengan budaya Sunda, misalkan, nggak bakal mau. Orang Bali nggak akan pernah mau merubah budaya Bali, nggak akan menghendaki, ya. Semua tidak akan menghendaki yang namanya budaya itu dirubah. Ya, orang Sunda besok bahasa diganti, nggak boleh pakai bahasa begitu, nggak mau dia. Ya, karena itu merupakan berbahasa yang tradisi dia yang tidak bisa untuk dirubah, tidak dikehendaki untuk dirubah. Kemudian ada yang diberhentikan dari pekerjaannya atau disebut dengan PHK, ya. Ada yang ingin di PHK, ya. Kalau di dunia kerja namanya PHK, yaitu putus hubungan kerja. Tapi kalau kalian mungkin yang masih SMP, kadang-kadang ada cinta lokasi, ya, dengan si A, si B dan segala macamnya, itu juga tentunya tidak menghendaki adanya PHK. Apa PHK? Dalam hal mungkin pendekatan dengan teman-temannya, yaitu putus hubungan kekasih, ya. Yang berikutnya adalah musibah atau bencana alam. Tidak ada satupun manusia yang menghendaki adanya musibah atau bencana alam. Seperti kayak sekarang, musibah corona. Siapa yang menghendaki musibah corona? Mewabah ke seluruh dunia. Siapa yang menghendaki? Nggak akan pernah ada yang mau menghendaki yang namanya musibah atau bencana alam. Terus sakit. Siapa sih yang menghendaki sakit? Asa besok berencana mau sakit 5 hari. Ada yang begitu?
Tentunya nggak ada, ya. Sakit juga merupakan datang dari yang di atas, yang pencipta kita, namun tidak ada satupun manusia yang menghendaki adanya sakit. Jelas anak-anak semuanya? Mudah-mudahan paham, ya. Setelah dari materi tadi, kalian sudah paham semuanya. Nah, sekarang kan untuk tugas kalian silakan lihat. Tugas untuk hari ini adalah setelah menonton video, kalian membuat resume atau rangkuman, ya. Dari rangkuman itu, kemudian nanti kalian dibubuhkan nama dan tanda tangan di bawahnya, ya. Dan terima kasih pertemuan kali ini, ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.